Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Sapitri dari program studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, pengembangan strategi pembelajaran ekonomi, yaitu Discovery Learning, pembelajaran penemuan. Saksikan videonya ya. Baik, langsung saja kita ke pengertian dan latar belakang. Discovery Learning Method adalah gaya belajar aktif dan langsung yang dikembangkan oleh Jerome Bruner pada tahun 1960-an. Bruner menekankan bahwa belajar itu harus sambil melakukan atau learning by doing. Dengan metode ini, peserta didik secara aktif berpartisipasi, bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif. Discovery Learning menunjukkan pendekatan instruksional umum yang mewakili pengembangan pembelajaran konstruktivis untuk lingkungan belajar berbasis sekolah. Bruner mengembangkan pembelajaran penemuan dari studi kontemporer dalam psikologi kognitif dan merangsang pengembangan metode instruksional yang lebih spesifik. Meskipun Bruner sering disebut sebagai pengembang pembelajaran discovery learning pada tahun 1960-an, tetapi ide terkait metode pembelajaran ini diperoleh dari beberapa pemikiran dan teori yang telah lebih dahulu dikembangkan oleh beberapa ahli lain seperti Johann Dewey, Jane Piaget, dan Seymour Papert. Bruner berpendapat bahwa praktik menemukan sendiri mengajarkan seseorang untuk memperoleh informasi dengan cara yang membuat informasi itu lebih siap digunakan dalam pemecahan masalah. Menurut Hosnan 2016, pengertian discovery learning ialah model pengembangan cara belajar aktif dengan mendapatkan dan mengkaji sendiri, maka hasil yang didapatkan bisa terus diingat. Dengan menggunakan metode belajar ini, siswa juga dapat belajar berpikir, menganalisa, dan memecahkan masalahnya. Selanjutnya, menurut Hamalik 2015, Discovery Learning merupakan suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan daya menyelidiki, maka hasil yang diperoleh akan tahap lama dalam ingatan tidak akan mudah dilupakan siswa. Model Discovery Learning merupakan penemuan konsep dengan serangkaian data atau informasi yang didapatkan lewat pengamatan maupun percobaan. Cahyo 2013. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik model pembelajaran discovery learning antara lain yang pertama, mendalami dan menyelesaikan masalah untuk membentuk, menggabungkan, dan mengumumkan pengetahuan. Yang kedua, berfokus kepada siswa, dan yang ketiga, aktivitas menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dalam penerapan model discovery learning terdiri dari 6 langkah utama. Yang pertama itu ada stimulation, yaitu memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengaruh pada persiapan pecahan masalah. Yang kedua itu ada problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga itu data collection atau pengumpulan data, memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, yang keempat itu ada data processing atau pengolahan data, mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui diskusi, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Nah, yang kelima itu ada verifikasi, yaitu pembuktian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam itu ada generalisasi, yaitu menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Adapun kelebihan discovery learning yang pertama itu peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif dan taufik. Pembelajaran biasanya meningkatkan motivasi intrinsik.
Yang kedua, aktivitas belajar dalam pembelajaran discovery biasanya lebih bermakna daripada latihan kelas dan mempelajari buku teks saja. Yang ketiga, peserta didik memperoleh keterampilan investigatif dan reflektif yang dapat digeneralisasikan dan diterapkan dalam konteks lain. Yang keempat, peserta didik mempelajari keterampilan dan strategi baru. Yang kelima, pendekatan dari metode ini dibangun di atas pengetahuan dan pengalaman awal peserta didik. Nah, yang keenam, metode ini mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar. Yang ketujuh, metode ini diyakini mampu membuat peserta didik lebih mungkin untuk mengingat konsep data atau informasi jika mereka temukan sendiri. Nah, untuk yang kedelapan, metode ini mendukung peningkatan kerja kelompok. Nah, adapun kekurangan discovery learning, menurut Westwood 2008 mengemukakan beberapa kekurangan metode ini. Yang antara lain, yang pertama itu penggunaan metode ini menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, penerapan metode ini membutuhkan lingkungan belajar yang kaya sumber daya. Yang ketiga, kualitas dan keterampilan peserta didik menentukan hasil atau efektivitas metode ini. Yang keempat, kemampuan memahami dan mengenali konsep tidak bisa diukur hanya dari keaktifan siswa di kelas. Nah, yang kelima, peserta didik sering mengalami kesulitan dalam membentuk opini, membuat prediksi, atau menarik kesimpulan. Yang keenam, sebagian guru belum tentu mahir mengelola pembelajaran discovery. Yang ketujuh, tidak semua guru mampu memantau kegiatan belajar secara efektif. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu discovery learning adalah metode pembelajaran yang menekankan pada penemuan konsep oleh siswa sendiri. Intinya, siswa berperan aktif dalam proses belajar, guru berperan sebagai fasilitator, terus mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Terus selanjutnya itu meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan melatih kemandirian belajar siswa. Metode ini efektif untuk meningkatkan motivasi dan retensi pengetahuan jangka panjang, namun membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih. Sebagai sebuah metode pembelajaran, discovery learning memiliki banyak keunggulan seperti meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik dalam belajar, memaksimalkan potensi mereka, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerjasama tim, dan masih banyak lainnya. Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya adalah membutuhkan waktu yang banyak karena proses belajar yang panjang, tidak sesuai untuk kelas besar, lebih mendukung pengembangan kognitif dibandingkan aspek lainnya, dan beberapa lainnya. Meskipun ada beberapa kekurangan, metode ini menjadi salah satu metode yang direkomendasikan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Baiklah, sekian pemaparan video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.